Assalamualaikum teman-teman. Nah, kita sambung lagi untuk project kita ya berupa CI Hotel. Nah, di sini kita sudah membuat data kamar ya berupa selecting data ya pakai kode iter3. Nah, saatnya kita akan sebelum kita lanjut kita akan rapikan sedikit ya untuk tampilannya. Di sini kita akan rubah beberapa menu dan juga sticky note-nya juga terlalu ke atas ya. Kita akan perbaiki sedikit codingannya. Teman-teman, kalian buka di sini ya. Nah, saya akan membuat beberapa tampilan sedikit, yaitu saya pisahkan menunya ini ya, menunya ini di area yang berbeda supaya mudah untuk memaintainnya ya. Nah, misalnya begini teman-teman ya, ini di header ya, di nav ini. Nah, ini di bagian headernya kita cut aja ya. Lalu kita masukkan di bagian sini di backend, kemudian kita buat file baru namanya menu.php ya. Nah, kita pastekan di sini. Nah, begitu. Nah, jangan lupa untuk di list kamar tadi ya, kita masukkan script PHP. Nah, ini PHP. Kita masukkan load view ya. Kemudian kita di mana tadi letaknya tadi di backend ya, backend di menu. Nah, begitu disimpan, jangan lupa rapikan sedikit, coba kita lihat hasilnya apakah ada perubahan. Nah, ini sudah tidak ada perubahan, berarti berhasil ya. Oke, kemudian langkah selanjutnya di menu ini ya, di menu ini kita buat aja sini misalnya dashboard ya. Nah, kemudian ini home dan ini link ya, ini link menuju kamar ya, kamar, maka ini hrefnya itu menuju base URL ya, kemudian menuju controller kamar ya. Nah, ini dia, coba kita lihat. Nah, ini dia sudah aktif kamarnya. Nah, kemudian ini kita close dulu sebentar. Nah, lalu berikutnya ini ya, di bagian sticky content here-nya ini kita akan buat sedikit di bagian stylenya ya, di bagian CSS-nya supaya dia menuju ke bawah gitu ya. Letaknya teman-teman berada di atas head, di dalam head ya. Ini kita copy aja. Nah, begitu. Oke, kita masuk ke footer. Nah, begitu kita posisinya itu fix aja kita buat ya. Kemudian height-nya berapa kita buat nih? Height-nya kita buat aja misalnya 70 ya, 70 px. Kemudian bottom-nya kita buat 0 dan width-nya kita buat 100% ya. Width 100%. Oke. Kita lihat lagi hasilnya. Nah, ini sudah ke bawah dia. Nah, oke, ini sudah oke lah ya. Oke, kemudian kita kembali lagi ke bagian dashboard, di bagian homepage ya. Nah, ini bagian homepage-nya saya akan modif sedikit ya, modif sedikit untuk bagian welcome-nya ya. Ini welcome. Nah, ini kita buat aja jangan dashboard ya, tapi home aja, home. Dan otomatis ini kita juga harus rubah nama filenya menuju home juga ya. Nah, ini kita buat home juga supaya tidak membingungkan antara dashboardnya backend dengan home-nya halaman depan dari aplikasi kita ya. Coba kita lihat. Oke, udah clear. Oke, udah clear ya. Nah, saatnya kita akan menambahkan untuk
bagian controller kamar, ya, kita akan menambahkan create, read, and update serta delete ya. Nah, read-nya ini sudah berupa selecting data. Kita akan menuju create data ya. Untuk ini data kamarnya kita akan split menjadi dua bagian. Yang pertama sebelah kanan adalah berupa data table ya, kemudian di kiri ada berupa form untuk penambahan data kamar ya. Jadi form dan data table saya tempatkan di satu area, di satu halaman ya. Nah, oke, gimana caranya? Nah, langsung saja kita akan menuju codingan kita. Pertama ya, kita akan, ini kita hapus dulu ya supaya tidak membingungkan. Kita buka aja yang data kamar aja, dashboard juga kita hapus, backend kita hapus. Nah, kita sisakan kamar di sini ya. Nah, ini kita akan tambahkan sedikit ya supaya lebih rapi lagi. Title ya sama dengan data kamar ya. Nah, ini karena berupa dia data dan dalam bentuk array di title-nya, maka kita bisa tempatkan ada di sini ya. Ada di sini. Yes, di sini kita buat title di sini. Nah, coba kita lihat apakah dia ada perubahan. Nah, ini dia ya, data kamarnya ini. Ini juga kita bisa gunakan di dalam title metanya ya. Juga bisa. Ini kan hello world masih nih. Nah, kita refresh, ini data kamar juga. Oke, kemudian kita akan sedikit modif ya, modif untuk list kamarnya di bagian kontainer. Nah, di sini teman-teman kalian bisa lihat ya, di sini ada row ya, dan di sini adalah card untuk data table-nya ya. Nah, ini saya split nih, saya split menjadi dua bagian ya. Kita gunakan namanya call md berapa kita buat? 4 lah ya, coba tes dulu. Nah, ini nanti berupa form dan ini berupa call md dia 12 berarti 8 kurang 4 berarti 12 kurang 4 berarti 8 ya. Nah, begitu. Ini div-nya kita tutup di sini. Kita rapikan sedikit. Nah, begitu. Coba kita lihat dulu. Nah, ini sudah menuju ke kanan ya, ke kanan. Kita sisakan sebelah kirinya ya. Nah, saya rasa ini terlalu gede, saya buat aja misalnya menjadi 9, ini menjadi 3 ya. Nah, kemudian supaya lebih cantik lagi, kita akan menambahkan sebuah border ya, border. Di sini kita bisa tambahkan border danger misalnya. Coba kita lihat. Nah, ini ya, ada border dangernya. Kemudian di sini kita tambahkan form ya teman-teman ya. Form kalian bisa lihat di sini ya, bisa lihat di sini form di bagian Bootstrap versi 5-nya. Form gini. Nah, ini dia form ya. Overview dulu lah, overview. Nah, ini dia. Ini kita ambil aja ini ya. Kita ambil contoh ini aja supaya lebih cepat. Ini kita copy ya. Kemudian kita masukkan ke sini. Ya. Nah, ini kita rapikan. Ya, oke. Coba kita lihat perubahannya, apakah sudah ada perubahan. Nah, ini dia. Ya, email address, password. Ya, nanti kita ganti ya, karena kita nggak menggunakan email address. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menambahkan card di sini. Ya, ini kita tambahkan card. Nah, ini di cut aja, sini tambahkan div-nya, rapikan sedikit lagi. Oke. Nah, card kemudian kita bungkus dengan border apa nih? Border sukses misalnya. Coba kita refresh. Nah, ini ya. Oh iya.
seharusnya di dalam card body lagi kita buat lagi kelas baru namanya card body. Nah ini kita tutup dia dengan div-nya, kita rapikan lagi ya. Ini enggak, formnya belum rapi, coba refresh kembali. Nah ini dia sudah mulai nampak ya. Oke, kemudian kita akan modif untuk formnya ya. Ini check me out-nya kita nggak gunakan, yes. Nah ini ya, ini bottom-nya pakai, ini nggak dipakai. Nah begitu. Kemudian for-nya juga tidak perlu, yes. Oke, tipe ini teks harusnya. Kemudian ini tidak perlu, ini juga tidak perlu. Div ini nggak perlu. Oke, ini dihapus saja dulu sementara. Coba kita lihat perubahannya. Nah begitu. Nah selanjutnya kita akan menuju lihat dulu untuk database-nya ya. Kalian lihat teman di sini tipe kamar, jumlah, pesan, harga dan gambar ya. Nah ini saya buat tipe kamar itu berupa ini ya, berarti ini tipe kamar. Nah begitu. Kebetulan kita tidak menggunakan ini tipe kamar ya. Ini tipe kamar dulu lah ya, tipe kamar jumlah. Nah ini kita copy lagi ya, ini tipe kamar. Nah kita menggunakan namanya select ya. Select. Nah ini dia select. Nah ini dia ya. Nah ini dia, kalian bisa copy ini ya, copy dan tempatkan di sini. Oh ini di tipe kamar ya, tipe kamar paling atas. Oke, jangan lupa dirapikan. Nah ini pertama apa nih? Pertama adalah junior misalnya, value-nya junior dan judulnya adalah junior. Kemudian apalagi tipe kamar hotel, family lah ya, saya kurang begitu paham. Family ini kecil semuanya aja. Kemudian inilah deluxe ya. Deluxe. Oke, coba kita lihat lagi apakah ada perubahan. Nah ini ya, sudah ada perubahan. Ini jumlahnya ini kita gunakan number bukan teks ya. Oke, kemudian kita lihat lagi database-nya. Teman-teman di sini lihat jumlah pesan ini tidak dalam masuk database, dia di dalam backend, tidak tampilkan di halaman depan. Kemudian harga ya, harga ini kita copy aja. Harga, numbernya cocok ya. Oh iya teman-teman, jangan lupa ini kan tipe kamar nih. Nah makanya select ini kita harus beri nama dia, name sama dengan nama database ya, tipe kamar. Ini juga seperti itu. Nah name-nya apa, jumlah. Ini juga seperti itu. Harga kita copy aja, harga. Oke, coba kita refresh kembali. Nah ini sudah muncul tipe kamar, jumlah, harga. Satu lagi adalah inputan gambar ya. Satu lagi kita akan menambahkan untuk format inputan ya. Kita akan copy aja di sini. Gambar ini kita buat namanya file ya. Kemudian ini namanya gambar ya. Oke,
Coba kita lihat apakah sudah ada perubahan. Nah, ini dia ya. Nah, ini dia. Sudah ada submit. Ini di bagian inputan kamar. Ini untuk database-nya si gambar tersebut ya. Oke teman-teman, kita akan menuju controller dari si kamar tersebut. Nah, ini dia. Kita tambahkan function baru. Namanya adalah tambah ya. Ini di dalamnya kita tidak perlu variabel. Kemudian kita akan copy aja ini datanya. Ya, ini juga seperti itu. Nah, begitu. Karena dia berada di satu area ya, index berupa data tables dan tambah juga berada di list kamar ya, sama polanya. Jika set post ketika kita klik ini submit ya, makanya terjadi transaksinya gitu ya, atau kegiatannya, prosesnya apa gitu ya. Nah, untuk melihat sebuah gambar, kita akan melihat dulu dokumen code igniter, input file atau upload file kode igniter ya, 3. Nah, ini dia. Nah, pertama teman-teman, kalian perlu pahami, untuk di bagian view kita akan menggunakan multipart ya. Multipart. Nah, di sini polanya. Untuk bagian controllernya, nah kita menggunakan ini dia. Library dari si CI ya. Nah, ini kita copy aja. Kita copy. Kita letakkan di sebuah function yang lain ya. Supaya terpisah. Function ini privat aja supaya tidak dipublish ya. Kita apa nih, kita set upload ya. Ini kita hapus aja, kita paste di sini. Ini dihapus, ini juga dihapus, tinggalkan aja yang ini sebentar. Nah, ini kemudian kita ini kita masukkan di folder upload ya, berupa GIF, JPEG atau PNG, max size 100 dan lain-lainnya. Kemudian kita tambahkan lagi untuk config yang lain ya. Config, ketika nama filenya itu terlalu panjang, kita akan bisa perkecil sesuai dengan yang kita mau ya. Kita buat aja sini kamar ya, kemudian kita tambahkan beberapa coding PHP ya. Kita gunakan MD5. Oke, kita buat random aja, kemudian tambahkan 0 sini, tambahkan 15 atau 10 lah ya. Artinya apa teman-teman? Artinya nama filenya berupa kamar, substring ini artinya MD5 ya. Diacak 10 karakter ya, sehingga membentuk MD5, dan ini masuk ke nama file si kamar tersebut ya. Oke, kemudian kita return config-nya ya. Kita akan gunakan config tersebut. Oke, di bagian sini selesai. Ini juga tambahkan lagi untuk config-nya array, berupa array ya. Oke. Nah, kita kembali lagi ke bagian kamar. Nah, ini kita kembali lagi sini ya. Di sini kita gunakan ini dia, config do upload.
Nah, ini dia. Ini tidak perlu. Kemudian kita this upload ini kita pakai. Kemudian kita akan this upload initialize ya, oke. Kemudian kita this set upload ya. Nah, ini ya, kita akan memanggil si set upload ini di dalam sini ya. Oke, kemudian tambahkan lagi data berupa array. Nah, baru kita pakai lagi nih si ini dia. Jika, nah ini copy dulu. Nah, jika this upload-nya itu do upload ini ya, maka tampilkan error. Oke. Nah, ini tidak perlu. Else oke. Ini diikuti dulu aja teman-teman ya. Agak sedikit sulit memang, cuman lama-lama dia akan terbiasa. Kita rapikan dulu, ini kita rapikan dulu. Oke. Oh, ini else-nya di sini ya. Nah, ini else, maka upload-nya ini tidak perlu begini. File data sama dengan this data. Oke. Nah, ini enggak seperti ini, tetapi this data berupa gambar dengan file data berupa file name ya. Oke. Ini terlalu banyak, ini salah, kita hapus. Nah, oke. Kemudian langkah selanjutnya kita akan apa tadi? Coba kita masuk ke database. Nah, ini ya, tipe kamar, jumlah, harga ya. Maka tambahkan lagi data tipe kamar, this ya berupa inputan ya. This input post apa tadi? Tipe kamar ya. Itu enggak, jangan lupa titik koma. Nah, ini dia tipe kamar ya. Coba kita lihat lagi sini. Tipe kamar. Ya, ini dia ya. Kemudian ini kita copy aja supaya cepat. Apa yang kedua? Yang kedua adalah jumlah. Nah, kemudian jumlah juga sudah harga. Nah, gambar ini tadi ya. Ini kita ganti menjadi gambar. Oke. Nah, saya rasa ini sudah cukup untuk bagian controllernya. Oke. Oh, insertnya lagi belum, insert. Berarti setelah ini kita akan this db ya. Insert apa nih? Si tabel kamar berupa data tersebut. Oke. Ini jangan lupa titik koma ya.
Kemudian kita jangan lupa teman-teman, karena di sini kita minta upload, nah maka kita akan buat folder baru berupa folder upload. Harus sama ya dengan sini ya. Nah ini harus sama. Oke, nah kemudian kita masuk ke list kamar. Nah karena kita menggunakan form berupa file, maka dimintanya apa nih? Dimintanya kita menggunakan ini form multipart ya. Maka kita menggunakan ini. Nah ini dia. Dia menuju mana nih? Menuju si controller kamar ya, controller kamar, dan menuju tambah ya, tambah sini, tambah. Nah ini kalau kita menggunakan file untuk inputan berupa file, maka kita menggunakan multi part. Tapi kalau tidak menggunakan file ini, maka ini cukup dihapus saja, tinggalkan form open saja ya, itu ya. Oke, nah ini coba kita refresh kembali apakah ada error. Nah call undefined open multipart. Oh oke. Sebelumnya kita harus mengaktifkan teman-teman, mengaktifkan namanya config autoload ya. Kemudian ini kita harus menggunakan namanya form ya. Coba kita refresh kembali apakah ada error. Nah ini ya, jadi library-nya harus dipanggil terlebih dahulu berupa form ya. Nah oke, untuk pembuktiannya kita akan langsung saja input ya, input ini misalnya family misalnya, jumlahnya misalnya 5. Oh oke. Teman-teman, kita akan revisi sedikit untuk penambahan database berupa jumlah pesan ya. Begini teman-teman polanya ya. Ketika kita inputan kamar misalnya jumlahnya 5, maka jumlah pesanan adalah sama dengan jumlah ini. Kenapa? Nanti ketika ada pesan ini dia akan berkurang. Dia akan berkurang sampai dia 0. Ketika ada pesanannya itu lebih dari bawah 0, maka ditolak. Itu apa namanya? Conditional saya ya. Nah, ini kita akan tambahkan lagi jumlah pesan ya, JLH pesan. Nah ini berupa jumlah juga ini letakkan sini aja supaya nggak bingung. Nah begitu. Oke, coba kita mulai. Kita akan input sedikit. Ini junior, ini kita buat family misalnya 700.000 harganya. Jumlahnya 7, harganya 700.000 ya. 700.000. Ini kita file kita input. Oke. Nah, ini ada beberapa yang sudah kita pakai. Ini kamar 2 misalnya. Open. Nah, submit. Oh, undefined variable row. Oke. Ini ada error sedikit. Coba kita lihat apakah ini sudah terinput. Ini sudah terinput ya. Tetapi gambarnya belum terinput ya. Oke, nggak apa, kita skip dulu. Ini undefined variable row. Oh, oke. Ini teman-teman, kita akan tambahkan lagi ini. Kita copy lagi di bawah ini ya. Karena akan menampilkan lagi dengan database yang sama ya. Makanya ini dia harus di refresh kembali. Ini 2 kali inputan jadinya ya. Nggak apa-apa. Berarti yang gagal adalah di bagian gambar ya. Coba kita refresh kembali. Nah, berarti submitnya 2 kali. Ya, oke, apa yang salah kira-kira? Oke teman-teman, kita akan koreksi sedikit untuk bagian set uploadnya ini ya. Setelah saya selidiki, itu kita butuh size yang lebih gede. Ya kita anggap aja ini ya. Nah, ini nggak perlu ya, kita hapuskan aja. Oke, nah kemudian tambahkan lagi berupa extension baru, misalnya JPEG, mana tahu ya, kita perlu JPEG. Kemudian ini sudah oke, saya rasa. Kita balik ke list kamar ya. Di sini kemudian kita tambahkan
name berupa submit ya, begitu. Nah, oke, nah ini coba kita tes kembali, ini multipartnya sudah oke juga. Oke, kita masuk ke sini ya, kita refresh kembali, ini baru saya nolkan. Nah, ini kita tambahkan junior misalnya, harganya berapa ditambahkan, jumlahnya 7, harganya 500.000 misalnya ya. Gambarnya kita upload. Ini saya ada edit sedikit untuk bagian gambarnya supaya lebih menarik. Room hotel, ini kamar 2 misalnya, submit. Nah ini dia ya, junior sudah masuk. Coba kita lihat teman-teman, apakah ini sudah masuk ke database. Nah ini dia. Nanti kita edit, ini karena sedikit salah ya. Nah ini 5.000 sudah masuk, gambarnya juga sudah. Apakah gambarnya sudah masuk ke bagian upload? Ini dia. Nah ini gambar sudah masuk. Nah ini dia ya. Ini juga sudah masuk. Ini tidak jadi, kita nanti akan hapus, akan edit, nggak apa-apa. Kita masukkan lagi dulu aja. Ini kita hapus aja dulu ya, supaya bagus hasilnya. Kemudian kita tambahkan lagi misalnya family, harganya jumlahnya berapa kamar, 5 misalnya, harganya 750. Kita masukkan gambarnya, ini submit. Nah ini sudah masuk. Kemudian deluxe, ini kita buat jumlahnya 3, harganya 1.500.000. Choose filenya, kita masukkan kamarnya yang ini misalnya, submit. Oke. Nah ini sudah masuk semua ya, coba kita refresh kembali. Nah ini sudah masuk. Nah oke, nah ini sudah masuk, jadi sehingga kita akan edit sedikit teman-teman. Ini kan berupa nama file nih. Nah kita mau tampilkan berupa gambar ya. Nah gimana caranya? Nah ini kita akan sedikit edit di bagian list ya, di bagian list kamar ini ya. Nah ini gambar berupa nama file ya. Kita akan edit sedikit, kita editkan. Oke, nah kita akan masukkan berupa image ya, image search ya. Ini R ya, kita masukkan gambar di sini ya, tapi dia di dalam base URL ya. Base URL ya, dia di dalam folder apa tadi, upload ya, upload. Nah begitu. Titik, dikasih titik gini kan. Nah gitu. Kemudian kita kasih width-nya ya, kita kasih width berapa, kita kasih sekitar 70 pixel aja. Ini ALT-nya nggak usah, ini kita hapus. Oke, coba kita lihat hasilnya, apakah sudah tampil di bagian halaman depan. Nah ini ya, ini di kamar ya, sorry, ini di kamar. Nah ini sudah tampil ya bagian gambarnya, sudah cukup menarik saya rasa. Dan kita akan ke depan, kita akan buat lagi edit di sini, edit, kita akan edit dan akan muncul lagi editan di sini ya. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Nanti kita akan penambahan bagian edit dan delete-nya, serta akan mengganti data yang ada di halaman depan ini ya. Ini. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.